waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini budaya kita ini adalah budaya yang penuh makna, penuh filosofi kehidupan, sehingga ini diharapkan nanti bisa memberikan warna tersendiri terhadap pembangunan di Kota Bogor. Tahu karena warga tadi sudah berteriak katanya ada ikan yang naik. Nah, akhirnya saya datang ke sini untuk melihat di Kali Tanggul ini. Ternyata ya seperti beberapa bulan lalu juga sempat seperti ini juga kejadiannya. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seminar historiografi Baruga Keraton Wolio bukti keseriusan pemerintah Kota Bau-Bau dalam membangun kota berbasis budaya. Fenomena ikan naik ke permukaan kembali terjadi di Kali Bau-Bau pada Kamis pagi. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 31 Oktober 2025 bersama saya Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama. Seminar historiografi Baruga Keraton Wolio bukti keseriusan pemerintah Kota Bau-Bau dalam membangun kota berbasis budaya. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda menggelar seminar historiografi Baruga Keraton Wolio. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah dan para tokoh budaya yang berperan dalam proses pembangunan Baruga tersebut. Seminar yang digelar tepat di Baruga Keraton Wolio itu juga dihadiri para tokoh masyarakat, pelajar hingga mahasiswa. Mereka diajak mengulas kembali sejarah Baruga Keraton Wolio yang kini telah dimanfaatkan masyarakat setelah rampung direvitalisasi pada tahun 2023 lalu. Asisten 2 Setja Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu wujud visi Kota Bau-Bau sebagai kota budaya yang cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Abdu menambahkan seminar historiografi ini juga menjadi bagian dari penyusunan buku Baruga Wolio, sejarah arsitektur dan filosofinya yang digagas oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bapeda. Kebersamaan ini menjadi contoh untuk generasi akan datang, karena ini adik-adik dari siswa SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, ini juga kesempatan kalian untuk menggali ternyata budaya kita ini bukan budaya yang biasa-biasa saja. Ini budaya kita ini adalah budaya yang penuh makna, penuh filosofi kehidupan, sehingga ini diharapkan nanti bisa memberikan warna tersendiri terhadap pembangunan di Kota Bogor. Buku tersebut, lanjut Abdu, nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman, acuan sekaligus sumber pembelajaran di sekolah, sehingga generasi muda Bau-Bau paham sejarah dan budaya daerahnya. Sementara itu, Sekretaris Bapeda Bau-Bau Sabarudin menyebutkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejarah terbentuknya Baruga Wolio pada masa Kesultanan Buton yang dihimpun dari berbagai sumber masyarakat, budaya maupun agama. Harapannya apa yang sudah disusun oleh tenaga ahli ini betul-betul menjadi acuan pembangunan Kota Bau-Bau, khususnya dalam pelestarian sejarah atau pelestarian budaya yang ada di Kota Bau-Bau. Bangunan Baruga Wolio mulai dibangun tahun 2023 dengan dukungan dana APBN sebesar 18 miliar rupiah serta bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bangunan Baruga ini memiliki ukuran lebar 16 meter dan panjang 20 meter dan kini menjadi pusat kegiatan budaya masyarakat eks Kesultanan Buton. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia atau GATENSI Kota Bau-Bau kini memiliki asesor uji kompetensi sendiri, sehingga pelaksanaan uji kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi dapat dilakukan langsung di Bau-Bau tanpa mendatangkan asesor dari luar daerah. Ketua GATENSI Bau-Bau Isnan mengatakan keberadaan asesor lokal ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi di wilayah Bau-Bau. Saat ini terdapat 5 asesor sertifikasi, 2 diantaranya berkompeten di bidang K3.
Pelaksanaan uji kompetensi perdana ini merupakan kolaborasi antara Gatensi dan Gataksindo dengan jumlah peserta awal sebanyak 5 orang dan melibatkan 7 asesor. Dengan capaian tersebut, Bau-Bau menjadi kota ketiga di Sulawesi yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi K3 secara mandiri setelah Luwuk dan Kendari. Isnan berharap kehadiran asesor lokal dapat meningkatkan daya saing dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Fenomena ikan naik ke permukaan kembali terjadi di Kali Bau-Bau pada Kamis pagi. Warga sekitar dan yang melintas pun berlomba-lomba mengambil untuk dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Pas munculnya ikan di permukaan ini mulai dari jam 6 pagi tadi. Saya juga tadi sempat tidak tahu karena warga tadi sudah berteriak katanya ada fenomena ikan naik dan mengapung ke permukaan kembali terjadi di aliran Kali Bau-Bau sejak Kamis sekira pukul 6 pagi. Fenomena itu turut menarik perhatian masyarakat sekitar. Sejak pagi warga langsung memadati bantaran kali untuk mengambil ikan di sekitar tanggul jembatan tengah sampai jembatan gantung. Ketua RW 01 Kelurahan Tomba, Andi Iwan Setiawan menjelaskan, ikan ini disebut dengan ikan lompah atau ikan bete. Ia menyebutkan bahwa fenomena ini bukan pertama kali terjadi, melainkan peristiwa alam yang hampir terjadi setiap tahun. Di tahun 2025 ini, peristiwa yang sama sudah 3 kali terjadi. Pas munculnya ikan di permukaan ini mulai dari jam 6 pagi tadi. Saya juga tadi sempat tidak tahu karena warga tadi sudah berteriak katanya ada ikan yang naik. Nah, akhirnya saya datang ke sini untuk melihat di Kali Tanggul ini. Ternyata ya seperti beberapa bulan lalu juga sempat seperti ini juga kejadiannya. Kalau dihitung-hitung itu dari yang datang, karena dari sepanjang kali jembatan gantung, jembatan tengah ini, masyarakat dan warga di luar itu sudah berlomba-lomba juga ambil tadi ini. Mungkin itu ada puluhan kilo, malah ratusan kalau dikumpul semua. Fenomena ikan mengapung ini dianggap berkah bagi masyarakat. Andi Iwan mengatakan ikan-ikan tersebut aman untuk dikonsumsi karena bukan akibat pencemaran atau keracunan, melainkan hasil dari pergantian air antara air tawar dan air asin di kawasan Payau. Bahkan ia menyebut daging ikan jenis ini berasa manis dan enak dikonsumsi. Ya, kalau untuk dikonsumsi aman, karena ini memang bukan naik ke permukaan ini bukan akibat karena keracunan, bukan. Karena memang pergantian air, sehingga ini kan kali di tanggul, lingkungan tanggul ini dia payau. Kalau terlalu berlebihan juga asinnya, nah itu seperti inilah terjadinya. Hidupnya ini kalau ikan lompa ini memang hidupnya di air payau. Ini bisa juga dimakan seperti ini, tapi harus dibuka dulu sisiknya karena banyak sisiknya. Diambil dagingnya, jadi dia manis, dijadikan sashimi pakai lemon. Iya, ini ada saya beberapa. Ini saya sudah siap mau digoreng ini. Sebagai ketua RW, ia berharap peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem dan kebersihan di Kali Bau-Bau yang kian menyempit hingga tak jarang terjadi banjir. Ia mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sepanjang bantaran kali, bersama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak menimbulkan dampak buruk atau bencana alam. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait fenomena ini untuk memastikan penyebabnya sehingga dapat dipahami masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau, Nasirudin, bersama jajaran melakukan koordinasi dengan Bupati Buton Tengah, Azhari, membahas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru, khususnya pidana alternatif berupa kerja sosial. Pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Buteng itu juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, serta perwakilan Kementerian Agama. Kapapas Bau-Bau Nasirudin mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyiapkan sarana dan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial agar kebijakan baru ini dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara
Bupati Buteng Azhari menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk pembinaan dan berintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Koordinasi ini menjadi langkah awal sinergi antara Bapas Bau-Bau dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mewujudkan penerapan KUHP baru yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seminar Historiografi Baruga Kraton Wolio bukti keseriusan pemerintah kota Bau-Bau dalam membangun kota berbasis budaya. Fenomena ikan naik ke permukaan kembali terjadi di Kali Bau-Bau pada Kamis pagi. Demikian Warta Kepton, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.